The current tension around the northern Danish autonomy acutely demonstrates the inconsistency of the so-called rule-based world order constructed by the West. Shortcomings of Copenhagen's long-standing policy of unconditional submission to the US, its senior ally, are plain to see. The presence of the North Atlantic Bloc is evidently a destabilizing factor in the military-political atmosphere in the region. Planning to follow the path of Arctic militarization, dunia internasional belum sepenuhnya pulih dan masih bergejolak hingga saat ini. Kalau kamu sudah menonton cuplikan video tadi, tentunya perang besar diprediksi akan dimulai dari Greenland. Vladimir Putin sudah memberikan komando untuk memperkuat pertahanan di Arktik. Presiden Rusia ini sudah muak lantaran Donald Trump selalu merendahkan martabat dan menganggap sepele negaranya. Putin yang marah besar dikatakan Trump telah membangunkan beruang yang sedang tertidur. Pasukan Rusia bersiap mengaktifkan mode tempur untuk menantang supremasi Amerika Serikat. Apa yang dilakukan Donald Trump untuk melawan hadangan Putin dalam perang Arktik? Mampukah Amerika Serikat memukul mundur pasukan Rusia dan memenangkan peperangan di Greenland? Cetak Gol coba merangkum Rusia turun ke medan tempur bantu selamatkan Greenland yang terkekang dari Amerika Serikat sebagai berikut. Pecahnya perang, Rusia turun ke medan tempur. Tatanan dunia saat ini sedang dalam pusaran ketegangan yang sangat mengkhawatirkan. Tensi panas yang terjadi di Samudra Arktik gak kunjung mereda hingga saat ini. Greenland yang kita kenal sebagai kawasan gurun salju berpotensi menjadi medan pertempuran hebat. Negara-negara Eropa mulai siaga satu atas perintah NATO dan melindungi Greenland. One by one, NATO allies are putting their weight behind Greenland, pushing Europe toward an unthinkable line. France is now leading the charge to defy Donald Trump. Macron's troops are heading to Greenland, not to deter Russia, not to counter China, but to prepare for pressure from their own NATO leader. Ketegangan ini semakin memuncak karena rakyat Denmark juga bersatu mempertahankan Greenland. Ribuan massa menggelar aksi demo untuk menyelamatkan Samudra Arktik dari tangan penjajah. Mereka bersemangat menyuarakan aspirasinya di tengah hamparan gurun salju yang sangat dingin. Sambil membawakan bendera Denmark, para massa menegaskan Greenland bukan milik Amerika. Tujuannya jelas untuk mengirim pesan ke Trump dan memintanya untuk menghormati wilayah Greenland, kata pemimpin aksi bersumber dari media AFP. Apakah dengan berdemo akan mengubah pikiran Trump untuk mengurungkan niatnya? Donald Trump bahkan tidak peduli meskipun dirinya mendapat protes dari masyarakat Greenland. Jangankan mendengar masa aksi, Trump pun ogah mendengar kecaman dari NATO. Pria berambut pirang ini kita ibaratkan seperti manusia yang kerasukan iblis dipenuhi nafsu duniawi. Lihat saja tanggapan terbaru Trump soal keseriusan NATO melindungi Greenland. Dengan penuh ambisi, Presiden Amerika Serikat ini tetap akan merebut paksa bagaimanapun caranya. Kita sangat membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Jika tidak, maka akan mengancam keamanan internasional. Perkataan ini tentu saja sangat menyakitkan untuk NATO yang harga dirinya telah diinjak-injak. Pihak Gedung Putih sama sekali tak menghiraukan kekuatan dari aliansi Eropa. Caroline Leavitt menyampaikan hadirnya pasukan NATO di Greenland tidak akan berpengaruh apa-apa. Saya rasa kehadiran pasukan Eropa tidak akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan presiden dan juga tidak mempengaruhi tujuan untuk mengakuisisi Greenland, tegas Sekretaris Pers Gedung Putih ini. Arogansi Trump benar-benar membuat siapa yang melihatnya merasa geram. Paman Sam terus berlagak sebagai negara terkuat di muka bumi yang bisa menindas siapapun sesuka hati. Siapa yang bisa menghentikan ambisi Trump? Jawabannya nggak lain dan nggak bukan adalah Rusia. Kita hanya berharap kepada Vladimir Putin yang tidak akan tunduk pada Washington. Presiden Rusia ini menekankan pentingnya menjaga perdamaian dunia. Putin khawatir jika dunia internasional yang damai dan tentram akan kembali terseret dalam perang berkepanjangan. Perdamaian tidak datang dengan sendirinya, dibangun setiap hari relevansi yang jelas. Ketika situasi tegang konflik lama semakin intensif dan titik rawan baru akan kembali muncul, tegas Putin. Bukannya mendapat tanggapan positif, Trump malah menuduh Rusia ingin mencaplok Greenland.
Tidak terima dituduh, Putin pun akan mengambil tindakan serius melawan Amerika. Sekarang Rusia serius ikut bertarung di Greenland dan sudah memimpin komando. Bahkan negeri beruang saat ini sedang memperkuat pertahanannya di wilayah Arktik. Negara kami akan terus dengan tegas mempertahankan posisinya di wilayah tersebut. Kami akan melanjutkan kebijakan kami memperkuat kedaulatan nasional di zona Arktik, kata Maria Zakharova selaku Kementerian Luar Negeri Rusia. Donald Trump punya cara licik kuasai Greenland. Ancaman nyata Putin nyatanya sukses bikin Trump sedikit keringat dingin. Nyali politikus Partai Republik ini seketika ciut ditantang oleh Rusia yang kekuatannya setara dengan Amerika. Setelah mendengar Rusia bakal ke medan tempur, Trump langsung pasang strategi licik. Untuk meruntuhkan pengaruh Putin, pria berambut pirang ini memeras negara yang melindungi Greenland. Trump akan memberlakukan tarif 25% ke sejumlah negara Eropa yang ikut terlibat. Gak tanggung-tanggung sudah ada 9 negara benua biru yang ikut berimbas. Mulai dari 1 Februari, Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia akan dikenakan tarif 10% untuk semua barang yang dikirim ke Amerika Serikat, tegas Trump. Tarif tersebut bahkan akan meningkat menjadi 25% yang berlaku di bulan Juni. Trump mengatakan akan terus menaikkan tarif sampai Greenland bisa dikuasai penuh olehnya. Saya akan terus menaikkan tarif untuk negara Eropa yang terlibat hingga 25%. Tarif ini akan terus jatuh tempo dan harus dibayar sampai tercapai kesepakatan pembelian Greenland. Mari kita analisis mengapa Trump memberlakukan tarif 25% ke negara Eropa. Tujuannya jelas agar melemahkan ekonomi sejumlah negara-negara di benua biru. Kita ambil contoh bagaimana Amerika sukses memainkan peran bikin Iran chaos. Semua kekacauan di tanah Persia nggak terjadi begitu saja dan ada andil Trump di balik itu semua. Rusia menduga Paman Sam yang telah bikin ekonomi Iran hancur dengan memberlakukan tarif 25%. Parahnya lagi, Trump juga menerapkan tarif yang sama ke negara yang menjalin hubungan dagang dengan Iran. Akibatnya, nilai tukar mata uang mereka menjadi jatuh dan bahkan saat ini tidak berharga. Cara licik tersebut yang coba diulang Trump agar Greenland bisa jatuh ke tangannya. Dapatkan sepatu sneakers kualitas impor yang kini diskon besar-besaran mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Eropa masih takut dengan kekuatan Amerika. Apa kira-kira respon Eropa terkait ancaman tarif tinggi yang diberlakukan Trump? Sebagian ada yang dia membisu seolah takut dan sebagian lagi ada yang berani melawan. Gak terkecuali Prancis yang mengecam pemberlakuan tarif dari Trump. Emmanuel Macron menyatakan kebijakan Trump tersebut malah membuat suasana menjadi memanas. Macron mempertanyakan tujuan Trump menaikkan tarif tersebut dan menganggapnya tidak wajar. Ancaman tarif ini tidak dapat diterima dan tidak punya tempat dalam konteks ini, tulis Macron di X. Namun pernyataan dari Macron nampaknya hanya sekadar omon-omon. Hingga saat ini beberapa negara Eropa masih belum bergerak membantu Greenland dari cengkeraman Amerika. Meski sudah mengirimkan bantuan militer ke Greenland, aliansi Eropa seolah tidak serius. Mereka malah menurunkan jumlah personel nggak kurang dan lebih sekitar 50 orang saja. Kalau kita bandingkan jumlah personel ini bahkan kalah jauh dari pelanggan yang mengantri di Megacoan. Bagaimana bisa Eropa hanya mengirimkan sedikit personel? Apa mereka menganggap remeh Amerika? Gebrakan ini tentu bukan tandingan oleh personel Amerika yang jauh lebih ganas. Namun aliansi benua biru masih punya harapan dengan penawaran strategis dari Vladimir Putin. Dalam pidatonya, Putin ingin membantu Eropa yang terkekang oleh Amerika. Statement Putin ini bisa menjadi solusi cepat untuk aliansi Eropa melawan supremasi AS. Dengan bantuan kekuatan militer Rusia, mereka bisa mengimbangi militer Paman Sam. Bukannya berterima kasih, Eropa malah ogah menerima bantuan yang ditawarkan Rusia. Benua biru masih saja terprovokasi oleh hasutan Trump yang menuduh Putin sedang mengincar Greenland. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Jerman bernama Boris Pistorius. Rusia dan Cina semakin menggunakan Arktik untuk tujuan militer, sehingga membahayakan kebebasan transportasi, komunikasi, dan perdagangan, tegas Boris Pistorius. Mayor Jenderal Soren Andersen juga menuduh Rusia sebagai ancaman utama. Sang jenderal mengungkap aliansi Eropa harus satu suara untuk mengusir Rusia dari kawasan Arktik. Mereka tidak melihat kalau ancaman berbahaya saat ini adalah Amerika Serikat. Dmitry Medvedev mengatakan kalau Denmark akan menjual Greenland karena ketakutan dengan Amerika. Mereka akan ketakutan setengah mati dengan Amerika Serikat, lalu menyerahkan Greenland begitu saja, kata Dewan Keamanan Rusia ini.
Pengen jogging tapi pengen tampil casual? Cobain sepatu lari dari Leado yang kini turun harga, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Rusia turun ke medan tempur bantu selamatkan Greenland. Bagaimana pendapatmu? Apakah dengan keseriusan Rusia menjadikan kawasan Arktik akan menjadi zona tempur? Negara manakah yang mampu menang dalam pertarungan ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.